baik, selamat malam. Di sini gue mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang TP ini. Untuk pertanyaan nomor 1, itu jawabannya itu perkembangan landscape ancaman malware semakin kompleks sering dengan munculnya varian baru yang lebih canggih, dan itu kayak sulit terdeteksi gitu. Jadi bagi lembaga keuangan seperti ABC Financial Service, kayak itu tuh jadi tantangan besar gitu, karena sistem mereka menyimpan data sensitif pelanggan serta melibatkan transaksi finansial bernilai tinggi. Dan tantangan spesifiknya itu adalah kayak serangan ransomware, kayak phishing gitu, dan aplikasi web serta endpoint yang menjadi titik masuk. Jadi kayak ada regulasi ketat di sektor keuangan membuat kegagalan dalam menghadapi malware dapat menimbulkan konsep hukum dan reputasi gitu. Terus yang nomor 2, jika serangan malware berhasil menembus sistem ABC Financial Service, dampaknya bisa berupa kerugian finansial langsung seperti pencurian dana, manipulasi data, hingga biaya pemulihan sistem. Terus untuk yang nomor 3, itu tuh ABC Financial Service dapat memperkuat pertahanan siber dengan menerapkan solusi keamanan berlapis pada berbagai titik masuk. Jadi pada level endpoint dapat menggunakan EDR atau endpoint detection and response yang mampu deteksi aktivitas mencurigakan secara real time gitu. Terus kalau untuk nomor 4 itu dalam dunia perbankan online, kenyamanan pengguna itu penting banget, namun tidak boleh mengorbankan keamanan. Jadi ABC Financial Service dapat menyeimbangkan dengan menerapkan kayak verifikasi multifaktor gitu, yang sederhana tapi aman. Kayak contohnya tuh kode OTP atau biometrik sidik jari atau Face ID gitu. Untuk yang nomor 5, karyawan merupakan lapisan pertahanan pertama dalam menghadapi ancaman malware. Jadi pelatihan yang kayak pelatihan untuk mengetahui apa aja sih malware dan gimana cara mengatasinya, itu kayak sistem ABC Financial Service itu kayak bisa ngadain pelatihan gitulah. Dan ABC Financial System juga perlu memastikan adanya simulasi serangan, workshop, dan materi pembaruan berkala agar karyawan tidak lengah dan tetap produktif dalam menjaga keamanan sistem. Untuk yang nomor 6, estimasi kerugian akibat insiden malware itu pendekatan untuk mengestimasi kerugian dapat dilakukan dengan menganalisis biaya langsung seperti kehilangan dana, biaya pemulihan sistem, dan kompensasi kepada pelanggan. Untuk yang nomor 7 itu peran regulasi dan kepatuhan dalam strategi pertahanan malware. Regulasi dan standar keamanan seperti OJK atau ISO 27001 dan framework global lainnya yang berfungsi sebagai panduan minimum yang harus dipenuhi lembaga keuangan dalam melindungi data menghadapi ancaman malware dan dengan mematuhi regulasi tersebut. Jadi ABC Financial Service itu bisa memperkuat, kayak bisa buat publik tuh percaya gitu dan mengurangi resiko operasional. Terus untuk nomor 8, teknis forensik analisis pasca serangan malware itu setelah serangan terjadi, forensik analisis menjadi langkah krusial untuk mengidentifikasi bahwa malware masuk. Kayak kita bisa ABC Financial itu bisa mengidentifikasi bagaimana malware itu masuk dan apa saja yang terdampak dan data apa aja yang kena serangan atau bocor lah ibaratnya. Langkah teknis yang dapat dilakukan antara lain tuh mengisolasi sistem terdampak, kayak mengumpulkan log aktivitas, menganalisis file berbahaya, serta menelusuri jejak digital untuk menemukan sumber serangan. Dan hasil analisisnya dapat digunakan untuk memperbaiki celah keamanan, terus menyusun laporan
laporan insidennya dan bisa memperkuat strategi pertahanan jangka panjang agar serupa tidak terulang seperti itu. Mungkin ini jawaban gua tuh, dan misal ini untuk background malware threats. Jenis-jenisnya itu malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk menyusup, merusak, dan mencuri data dari sistem komputer tanpa sepengetahuan atau izin pengguna. Ancamannya tuh sudah menjadi salah satu isu terbesar dalam dunia keamanan cyber gitu, karena dampaknya dapat melumpuhkan infrastruktur digital, merugikan finansial, hingga merusak reputasi organisasi. Dan jenis-jenisnya itu ada virus, ada worm, trojan horse, ransomware, spyware, adware, rootkit, keylogger. Kayak dengan mengetahui definisi dan jenis-jenis malware ini, gua dapat lebih memahami mengapa lembaga keuangan seperti ABC Financial Service perlu mengembangkan strategi keamanan yang komprehensif gitu. Ancaman-ancaman dan kayak biar ancaman-ancaman tersebut tidak hanya menyerang secara teknis, tetapi juga merugikan faktor manusia dan reputasi organisasi. Sekian dari gua, terima kasih.